menjadi putra tari Nusa Tenggara Barat. Pertama kali yang mengajarkan saya menari itu ada kakak perempuan saya. Menari itu merupakan sebuah bahasa ilahi. Jadi biar tari itu semakin mendunia. Halo Sobat Muda, kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bintang Muda, bincang-bincang bareng anak muda. Nah, di Bintang Muda kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat kita, yaitu pemuda Nusa Tenggara Barat yang memiliki prestasi gemilang. Langsung saja, beliau adalah Kak Ida Bagus Yuro Manusaputra yang akrab dipanggil Kak Yuro. Halo Kak Yuro, apa kabarnya hari ini? Halo, kabar baik ya tentunya. Oke, jadi sahabat muda, Kak Yuro adalah putra tari Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Kemudian Kak Yuro adalah sarjana pendidikan yang sekarang mengabdi menjadi seorang guru di salah satu sekolah di Nusa Tenggara Barat. Kak Yuro juga merupakan profesional MC dan Kak Yuro ini adalah ketua dari Sanggar Tari Geria Taman Sari di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Betul nggak Kak? Oke. Selanjutnya kita akan berbincang lebih dalam terkait dengan prestasi-prestasi Kak Yuro selama ini. Mengingat Kak Yuro adalah putra tari Nusa Tenggara Barat, jadi kayaknya penasaran nih Kak, apa sih momen pertama yang membuat Kak Yuro merasa bahwa tari adalah sesuatu yang lebih dari sekedar hobi? Mungkin kalau misalkan bisa dikilas balik ya, waktu itu saya masih kecil ya, kalau nggak salah itu kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD itu saya kebetulan waktu itu ada kakak saya itu mau menikah dan kemudian disuruh lah, tapi yang hari nanti itu harus ponakan-ponakannya. Oh gitu, harus dari keluarga ya, gitu ya Kak dari ya? keluarga kalau misalkan bisa. Nah dari sanalah dimulai saya diajarkan untuk menari oleh kakak saya dulu. Yang pertama kali yang mengajarkan saya menari itu ada kakak perempuan saya. Kakak perempuan. Ya, kakak sepupu perempuan lah. Oke. Apakah Kak Yuro punya figur inspiratif nih dari awal yang Kak Yuro disuruh menari di acara keluarga sampai Kak Yuro memiliki prestasi yang sangat gemilang di bidang tari? Kalau untuk role model tuh banyak ya, banyak sekali. Khususnya yang pertama itu dari paman saya sendiri, karena paman saya sendiri itu merupakan seniman drama tari namanya dulu. Jadi dulu itu beliau itu salah satu pemain drama tari gong di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Desa Pagutan ini. Oh, Desa Pagutan. Ya. Jadi memang sudah dari keluarga ya Kak ya? Iya, ada dari keluarga. Selama Kak Yuro berkecimpung di dunia tari ini, menurut Kak Yuro, tantangan terbesar apa yang pernah Kak Yuro hadapi dalam perjalanan ini dan bagaimana Kak Yuro mengatasinya? Kalau untuk tantangan yang terbesar itu pasti mungkin karena di zaman sekarang ini ya, karena kan apalagi saya itu sosok laki-laki ya, yang dimana notabene itu kalau lelaki menari itu agak sedikit berbeda pandangannya. Tapi itu tuh akan saya buktikan nih, kalau misalkan lelaki menari itu ternyata bisa juga nih mewujudkan mimpi-mimpinya. Oke, berarti dari lingkungan sosial ya kayak mindset orang-orang bahwasanya menari itu masih tabu kalau dilakukan oleh laki-laki. Betul. Oke, Kak Yuro boleh tidak menceritakan pengalaman yang paling berkesan saat mengikuti kompetisi atau tampil di panggung besar? Kalau untuk itu yang paling berkesan itu ada ketika tampil waktu mau ke pesta kesenian Bali waktu itu, pesta kesenian Bali yang ke-39. Itu benar-benar berkesan karena prosesnya itu benar-benar berproses ya, itu selama 3 bulan full itu tanpa ada jeda, itu latihan terus. Full latihan untuk membawa nama Kota Mataram untuk tampil di panggung terbuka Arde Chandra yang ada di Bali. Oke.
Itu selama 3 bulan Kak Yuro benar-benar latihan keras Iya, ya buat latihan, ya. mempersiapkan acara itu. Acara itu. Luar biasa ya Kak ya. Selanjutnya kan Kak Yuro sudah banyak menari, kemudian prestasi Kak Yuro sudah sangat banyak nih. Apa yang paling Kak Yuro banggakan dari sekian banyak prestasi yang sudah Kak Yuro dapatkan? Kalau yang paling saya banggakan itu saya bisa menjadi putra tari Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Oh, itu yang paling Iya. berkesan dan paling Kak Yuro banggakan ya. Iya, betul. Kak Yuro selain sebagai penari tradisional juga tarian Kreasi. kreasi. Iya. Dari mana Kak Yuro mendapatkan inspirasi untuk menciptakan tarian atau koreografi baru nih Kak? Nah, kalau untuk itu biasanya saya terinspirasi dari tarian-tarian tradisional yang memang sudah ada. Kemudian dari dasar-dasar gerak itu yang saya kembangkan, yang saya atur lagi sehingga terbentuk suatu koreo yang baru. Oke, jadi tarian-tarian tradisional Kak Yuro kembangkan, Kak Yuro poles-poles sehingga Iya. membentuk gerakan-gerakan baru gitu Iya, ya Kak ya. betul. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau menari itu selain harus memiliki badan yang lentur, kita juga harus memiliki pikiran yang cerdas ya, bagaimana menciptakan ide-ide baru gitu Iya, ya betul Kak ya. sih. Karena menari ini kita membutuhkan fokus ya Kak ya. Kira-kira Kak Yuro punya ritual khusus nggak sebelum menari? Oh, jadi kalau untuk itu nih masih pesan-pesan dari paman-paman saya. Itu tuh kalau misalkan sebelum tampil itu ada kita istilahnya bisa dibilang ngacep pangraga dulu ya. Itu jadi mempersembahkan diri dulu atau mengkontrol diri dulu, menyerahkan semuanya kepada Sang Hyang Taksu. Jadi nanti semoga nanti apa yang akan ditampilkan bisa maksimal, bisa bagus tentunya gitu. Jadi ada bisa dibilang sembahyang dulu lah. Sembahyang dulu. Ya, sembahyang dulu. Oke, jadi itu guys ritual khusus yang dilakukan Kak Yuro sebelum menari. Nah, nih Kak Yuro, seiring dengan berjalannya waktu dalam dunia yang terus berubah, bagaimana Kak Yuro akan menyesuaikan seni tari tradisional agar tetap relevan dengan generasi muda? Nah, kalau untuk itu biasanya nanti kita akan kembangkan menjadi suatu tari kreasi yang memang lebih kekinian dan pastinya yang menarik nih untuk dipelajari oleh anak-anak muda, tetapi tidak lepas dari unsur-unsur tradisi yang dimana kan tradisi itu akarnya ya, yang bermula dari tradisi kemudian dikembangkan sebagaimanapun bentuk pengembangannya jangan sampai lepas dari tradisinya. Tradisinya jangan sampai hilang. Iya. Gitu ya, Kak, ya. Selanjutnya, apa yang membuat seni tari memiliki makna yang mendalam baik untuk diri Kak Yuro sendiri maupun untuk masyarakat? Karena tari itu tidak hanya sekedar bergerak ya, tetapi juga berusaha untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Tidak hanya untuk itu, tetapi juga menari itu merupakan sebuah bahasa ilahi yang dimana apa yang pengen kita sampaikan biasanya biar lebih sampai ke penontonnya dan juga penonton itu bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Bisa dibilang ada kontak batinnya antara penari itu sendiri dan juga penontonnya. Ya, jadi tari ini bukan serta-merta hanya hiburan semata ya Kak, ya, tapi ada pesan yang terkandung di dalamnya yang ingin disampaikan kepada penonton. Iya. Oke, jika ada anak muda yang ingin mengikuti jejak Kak Yuro di dunia seni tari, apa pesan Kak Yuro untuk mereka sebagai motivasi mereka untuk tetap semangat, kemudian untuk tetap bagaimana mengembangkan diri untuk berinovasi? Oke, pesannya buat generasi muda, maksudnya yang masih muda ya, yang maksudnya yang masih tetap suka sama seni, itu jangan pernah ragu, jangan pernah malu, dan jangan pernah takut. Karena yang namanya proses, kalau misalkan kita salah, itu pasti akan diberitahu. Tetapi yang namanya seni antara benar dan salahnya itu kan tidak pasti ya, tidak pasti. Tapi jangan pernah ragu kalau misalkan memang dirasa salah ya kita perbaiki sama-sama. Ya mungkin khususnya buat anak-anak muda kan mungkin karena takut seni itu kuno, enggak, justru seni itu keren banget.
karena jarang ada orang yang mau melestarikan seni, karena seni itu kita sendiri yang bakal menjaga tentunya untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi jangan sampai hilang nih budaya kita, kesenian kita. Oke, intinya teman-teman muda harus tetap semangat, jangan pernah ragu, jangan pernah malu, dan jangan pernah takut mencoba ya Kak ya. Betul. Kak Yuro kan sudah berkarir di seni tari ini sudah cukup lama ya Kak ya, dan tentunya tidak ingin berhenti di sini karena Kak. Jadi pertanyaan saya nih Kak, apa impian atau visi Kak Yuro untuk seni tari di masa depan? Kalau untuk itu saya bermimpi nih ya, bermimpi ingin membuat suatu pagelaran atau festival yang memang fokus utamanya itu di tari. Jadi tari akan menjadi main course-nya lah. Ya, jadi itu masih impian saya, dan semoga ya nanti bisa tercapai ya. Amin, semoga segera tercapai ya Kak ya, dan itu sebagai motivasi untuk teman-teman muda yang lain juga. Kalau Kak Yuro bisa menari di mana saja di dunia ini, tempat mana yang ingin Kak Yuro pilih, dan kenapa Kak Yuro memilih tempat itu sebagai tempat yang ingin banget Kak Yuro menampilkan tarian di sana? Kalau dibilang tempat yang pengen saya bisa tampil itu di seluruh dunia ya. Bebas pilih mana aja. Mana aja. Pengen di semuanya. Pengen di semuanya. Kenapa Kak Yuro pengen di semuanya? Pengen di semuanya karena apa ya? Karena pengen menampilkan aja biar tahu sama seluruh dunia kalau tari itu ini loh, tari tradisi itu ini, tari kreasi itu ini gitu. Jadi biar tari itu semakin mendunia. Berarti Kak Yuro ingin menari di seluruh penjuru dunia ini ya Kak ya? Kalau bisa ya. Kalau bisa. Insya Allah bisa. Kemudian kalau harus menggambarkan diri Kak Yuro dengan satu jenis tarian, Kak Yuro akan memilih tarian apa? Tarian Trunajaya. Kenapa tuh Kak? Tarian Trunajaya itu seperti apa? Karena di mana tarian ini itu mengisahkan tentang sosok pemuda yang dijaya, yang ingin memikat hati seorang perempuan. Waduh. Jadi itu tarian untuk memikat hati seorang perempuan? Iya, dan itu salah satu tarian favorit saya juga. Itu tarian dari mana tuh Kak kalau boleh tahu? Itu tarian dari Bali. Dari Bali. Tari Bali yang dimana di Lombok juga ada tarian itu, tapi menggunakan style yang berbeda. Tapi namanya tetap sama? Tetap sama. Oke. Hanya saja memang bedanya itu di bentuk gerakannya dan juga di instrumen musiknya agak sedikit berbeda dari yang di Bali. Pertanyaan terakhir saya, lagu atau musik apa yang selalu berhasil membuat Kak Yuro ingin menari tanpa pikir panjang? Kayak generasi-generasi TikTok nih Kak, kan biasanya mereka kalau dengerin lagu viral langsung goyang TikTok. Kalau Kak Yuro nih, lagu atau musik apa yang selalu berhasil bikin Kak Yuro langsung menari tanpa pikir panjang? Itu tentunya kalau bisa dibilang lagu-lagu yang lebih ceria ya, lagu-lagu ceria, tapi ada salah satu lagu itu yang saya suka sekali, itu dari Inspirasi Diri namanya kalau nggak salah ya, entah itu siapa penciptanya saya juga kurang tahu, tapi sempat saya dengar, tapi itu lagunya asik gitu, yang pengen saya nari aja gitu. Kalau dengar lagu itu langsung pengen nari ya. Oke, terima kasih Kak Yuro, itu saja bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi untuk sahabat muda di luar sana. Sekali lagi nih Kak, closing statement dari Kak Yuro. Oke, mungkin buat anak-anak muda, teman-teman, dan semua orang yang ada di dunia ini ya, jangan pernah yang namanya takut untuk mencoba, jangan pernah ragu, dan harus berani ya mengambil langkah, terutama untuk menjaga dan melestarikan kesenian, terutama seni dan budaya kita sendiri, yaitu Indonesia, khususnya dimanapun kalian berada. Maksudnya kalau misalkan saya berada di Nusa Tenggara Barat, saya akan tetap menjaga dan melestarikan seni dan budaya yang ada di NTB, khususnya Pulau Lombok tercinta. Ya sobat muda, itulah bincang-bincang seru kita pada hari ini bersama dengan Kak Yuro. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi kita semua. See you, sampai jumpa di Bintang Muda selanjutnya.